saya Firda Aulia Putri dari Pendidikan Sejarah 2019A. Di sini saya akan mempresentasikan terkait mata kuliah Teori Sosial Budaya dengan materi Teori Strukturalisme. Yang pertama, saya akan menjelaskan sejarah dan perkembangan teori strukturalisme. Sejarah teori strukturalisme perkembangannya diawali di Eropa pada tahun 1900-an, di mana teori atau paham ini berakar dari seorang tokoh yang bernama Ferdinand de Saussure, di mana beliau mengembangkan suatu pendekatan studi, yaitu pendekatan modern dengan studi bahasa. Nah, dengan adanya hal tersebut diiringi dengan adanya para peminat cendekiawan linguistik terhadap historis bahasa. Kemudian sejarah dari teori strukturalisme ini itu dikembangkan di Praha, yaitu tepatnya di Sekolah Moskow dan Copenhagen Linguistik. Kemudian terkait perkembangan teori strukturalisme di sini banyak sekali memiliki pertentangan atau perbedaan di dalam konsep maupun istilahnya, sehingga banyak menentang teori-teori seperti menentang teori mimetik, di mana teori ini beranggapan bahwa karya sastra adalah tiruan dari kenyataan, dan yang selanjutnya menentang teori ekspresif, di mana teori ini menyatakan bahwa karya sastra sebagai ungkapan dan watak pengarang. Kemudian dengan hal tersebut dapat dilihat seperti contohnya yaitu pada strukturalisme di Prancis. Dan selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis teori strukturalisme. Yang pertama, ada strukturalisme formalis, di mana strukturalisme formalis ini melihat dari bentuk atau wujud, di mana cara pendekatannya itu melalui psikologis, biologis, ideologis, maupun sosiologis. Nah, di mana para kaum formalis ini menyatakan bahwa karya sastra adalah prinsip dengan menekankan pengarahan terhadap unsur-unsur kesastraan dan fungsi puitik. Nah, fungsi puitik di sini adalah menjelaskan atau menganalisa karya sastra puisi baik dalam bentuk, sifat, maupun analisis yang ada di dalamnya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah strukturalisme dinamik. Strukturalisme dinamik ini merupakan penghubung antara teori formalis dan juga teori semiotik. Teori formalis adalah teori yang pendekatannya didasarkan oleh filsafat positivisme, yaitu segala ilmu pengetahuan didasarkan pada bentuk kenyataan. Dan teori semiotik adalah teori yang pendekatannya itu berdasarkan dengan tanda-tanda sebagai objeknya. Kemudian strukturalisme dinamik ini sama dengan strukturalisme genetik, akan tetapi perbedaannya itu dilihat dari penekanan struktur, realitas, dan tanda. Kemudian ada tokoh-tokoh di dalamnya, yaitu seperti Roland Barthes. Selanjutnya yaitu ada strukturalisme genetik. Peletak dari mazhab strukturalisme genetik ini adalah seorang kritikus dan sejarawan Prancis yang bernama Hippolyte Taine. Nah, dia telah menelaah sastra dari perspektif sosiologi dan mengembangkan wawasan ilmiahnya itu berdasarkan ilmu saintifik dan eksakta. Selanjutnya, ia juga berpendapat bahwa karya sastra itu tidak hanya bersifat imajinatif pribadi, tetapi juga suatu perwujudan dari pola pikir seseorang dari sejak lahir. Kemudian, strukturalisme genetik ini dikembangkan oleh Lucien Goldman. Nah, dari sinilah ia menghubungkan suatu fenomena dengan teorinya, yaitu teori genetik. Kemudian, pada prinsip teori ini, ia melengkapi strukturalisme murni dengan memperhatikan aspek intrinsik di dalamnya. Dan yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep-konsep strukturalisme. Nah, yang pertama yaitu menilai sebuah keselarasan suatu komponen-komponen yang ada di dalam karya sastra, yang meliputi tema, ide atau gagasan, alur atau plot, dan juga amanat, yang kemudian membentuk suatu keseluruhan yang memiliki makna dan bernilai estetika. Yang kedua yaitu memberikan penilaian terhadap keselarasan antara isi dan bentuk di dalam sebuah karya sastra, karena kedua hal tersebut merupakan sama-sama hal yang terpenting. Yang selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tujuan dari teori strukturalisme.
Yang pertama yaitu sebagai aktivitas yang bersifat intelektual, di mana menjelaskan suatu eksplikasi tekstual. Yang bermaksud di sini adalah untuk menjelaskan kalimat-kalimat yang berkesinambungan di sebuah karya sastra. Yang kemudian itu untuk memaparkan secara mendetail terhadap semua aspek yang ada di karya sastra, yang kemudian menginterpretasikan totalitas sebuah makna. Yang kemudian yaitu sebagai di bidang penelitian, yaitu digunakan untuk memahami suatu pola kebudayaan di dalam masyarakat. Nah, teori strukturalisme ini berkaitan pada humaniora atau dalam aspek sastra bahasa. Jadi, untuk memahami suatu pola kebudayaan, kita dapat melihat dari adat istiadat atau kebiasaan yang dilakukan oleh suatu masyarakat tertentu maupun bahasa yang digunakannya dalam beradaptasi sesama masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Alfia Septiani dari kelas A Pendidikan Sejarah 2019, kelompok 8 Teori Sosial Budaya. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama tentang definisi strukturalisme, yang kedua tokoh-tokoh dalam teori strukturalisme, yang ketiga ada hubungan strukturalisme dengan bahasa, dan yang terakhir ada implikasi dari teori strukturalisme. Nah, definisi strukturalisme secara umum yaitu dalam bidang sosiologi, antropologi, dan linguistik. Strukturalisme adalah metodologi yang unsur budaya manusianya harus dipahami dalam hal hubungan mereka yang lebih besar. Definisi lain menurut Simon Blackburn yaitu strukturalisme adalah keyakinan bahwa fenomena kehidupan manusia yang tidak dimengerti kecuali melalui keterkaitan mereka. Nah, hubungan ini merupakan struktur dan belakang variasi lokal dalam fenomena yang muncul di permukaan. Ada hukum konstan dari budaya abstrak. Kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang tokoh-tokoh dari teori strukturalisme. Yang pertama ada Ferdinand de Saussure. Dia memandang dalam bidang linguistik yaitu bahasa sebagai gudang atau lumbung dari tanda-tanda diskursif yang dibagikan oleh sebuah komunitas. Nah, si Saussure ini memandang bahasa bagi dia adalah modal interpretasi utama dunia dan menuntut suatu ilmu yang disebut semiologi. Yang kedua ada Jacques Lacan. Nah, si Jacques Lacan ini mengacu pada pemikiran Freud tentang perkembangan manusia, yaitu ada 3 fase di dalam diri manusia. Yang pertama ada the real, yang kedua ada imaginer, dan yang ketiga ada simbolik. Nah, fase yang pertama disebut the real, yaitu masa seseorang subjek berada di dalam suatu keadaan yang serba berkecukupan. Artinya, segala sesuatu yang ia butuhkan sudah terpenuhi dengan sendirinya. Yang kedua, ada fase cermin atau imaginer, di mana kondisi manusia atau kondisi subjek menyadari bahwa terpisah dari tubuh ibunya dan memiliki satu keutuhan yang berbeda dari ibunya. Lalu fase yang ketiga yaitu fase simbolik, di mana keberadaan subjek telah diakui struktur bahasa ke dalam diri subjek melalui penamaan dan pernyataan. Nah, ia juga menonjolkan pentingnya bahasa dalam karya Freud. Nah, pada tahun 1936, si Lacan ini mengembangkan teori bayangan cermin yang bicara tentang kemampuan bayi berumur 6-18 bulan, yaitu di mana bayi belum punya suara, tetapi dapat mengenali bayangannya sendiri di dalam cermin. Kita masuk kepada pembahasan yang ketiga, yaitu tentang hubungan antara teori strukturalisme dengan bahasa.
bahasa merupakan suatu kesatuan yang utuh. Nah, wujud nyata dari strukturalisme bahasa itu adalah bunyi dan simbol. Contohnya, dalam budaya yang ada di masyarakat, di mana budaya memiliki bagian-bagian tertentu di dalamnya, yaitu berupa simbolik atau konfigurasi sistem perlambangan. Nah, salah satu wujud dari budaya yang sangat menarik yaitu adanya adat istiadat, di mana di sebuah tradisi adat istiadat itu ada dapat berupa serangkaian upacara adat yang terdiri dari susunan acara, dan dari upacara itulah maka dapat dijadikan sebagai simbol turun-temurun dari nenek moyang daerah setempat, yang dimana simbol merupakan wujud dari strukturalisme bahasa. Kita masuk ke pembahasan yang keempat, yang terakhir, yaitu tentang implikasi teori strukturalisme. Strukturalisme menganalisa proses berpikir manusia dari mulai konsep hingga munculnya simbol-simbol atau tanda-tanda, sehingga membentuk sebuah sistem bahasa. Nah, contoh implikasinya yaitu dalam penggunaan bahasa orang Surabaya, yang dimana bahasa orang Surabaya ini cenderung lebih kasar, dan hal tersebut dibandingkan dalam pemikiran dengan orang Yogyakarta, di mana orang Yogyakarta ini menggunakan bahasa yang lebih ramah, sehingga dalam hal tersebut kita dapat memahami struktur secara keseluruhan dalam budaya. Perkenalkan, nama saya Venetia Maria Kristina dari Pendidikan Sejarah A 2019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai poststrukturalisme. Poststrukturalisme adalah sebuah pemikiran yang muncul akibat ketidakpuasan terhadap teori sebelumnya, yaitu teori strukturalisme. Jadi antara teori strukturalisme dan poststrukturalisme itu saling berkaitan, di mana poststrukturalisme sendiri ada karena teori strukturalisme. Strukturalisme menjelaskan bahwa adanya keteraturan atau kestabilan dalam bahasa, tapi dalam poststrukturalisme tidak melihat seperti itu, karena poststrukturalisme melihat bahwa bahasa itu tidak teratur dan tidak stabil, di mana dalam strukturalis bahasa itu mampu untuk memaksa seseorang, tetapi dalam poststrukturalisme bahasa tidak mampu untuk memaksa seseorang. Mereka pun memiliki perbedaan yang tadi telah dijelaskan bahwa strukturalis itu sifatnya memaksa, mampu memaksa seseorang. Tapi kalau poststrukturalis ini tidak mampu memaksa seseorang. Yang kedua, strukturalis ini melihat keteraturan atau stabilitas dalam bahasa, tetapi dalam poststrukturalis sebaliknya, bahwa melihat bahasa itu tidak teratur atau tidak stabil. Lalu ada beberapa tokoh yang hadir dalam teori poststrukturalisme. Salah satunya adalah Jacques Derrida, di mana dia adalah tokoh utama dari teori strukturalisme, bahwa dia adalah orang pertama yang melihat bahwa dalam sistem bahasa atau tulisan itu tidak stabil. Maka dari itu, Jacques Derrida mengatakan bahwa sistem bahasa tidak mempunyai kekuatan untuk memaksa seseorang, berlainan dengan strukturalis, bahwa strukturalis ini mampu untuk memaksa seseorang. Lalu, hubungan antara strukturalisme dan poststrukturalisme adalah bahwa poststrukturalisme hadir karena gagasan dari teori strukturalisme, sedangkan strukturalisme ada karena ilmu bahasa, bahwa bahasa merupakan simbol yang memiliki makna universal. Sedangkan poststrukturalisme melihat ketidakstabilan dalam bahasa maupun universalitas dalam bahasa. Karena Derrida sendiri ini adalah tokoh utama dalam poststrukturalisme, tentunya dia mempunyai pemikiran. Pemikirannya ini disebut dekonstruksi, atau dapat diartikan bagaimana cara kita untuk mengerti isi teks secara tersurat. Maksudnya adalah bahwa dalam setiap teks yang ditulis oleh sepengarang pastinya memiliki makna di dalamnya. Bila bahasa dilihat secara struktural, dapat disimpulkan bahwa bahasa ada karena sistem perbedaan.
Nah, menurut Derrida sendiri, sistem perbedaan itu ada dinamakan oposisi. Yang kedua ada Michael Foucault. Michael Foucault ini sendiri adalah seorang ahli dalam sosiologi tubuh, di mana dia juga seorang ahli dalam teori poststrukturalisme. Foucault melihat bahwa setiap layer atau setiap konteks ruang dan waktu ada kekuasaan yang mendominasi pengetahuan dan berdampak kepada realitas sosial empirik. Pemikiran yang terkenal yang dikemukakan oleh Michael Foucault adalah adanya diskursus atau diskurs, lalu yang kedua ada genealogi. Kalau diskurs diartikan sebagai kelompok pernyataan yang memiliki sistem formasi tunggal, tetapi kalau genealogi melihat bahwa atau membuktikan bahwa struktur pengetahuan yang dipahami oleh masyarakat tidaklah statis dan juga stabil, namun struktur sesungguhnya dinamis dan sangat tidak stabil. Tokoh selanjutnya yaitu Judith Butler. Judith Butler sendiri adalah seseorang filsuf di Amerika dalam bidang poststrukturalisme, di mana dia mengenuangkan ide-idenya berupa kesetaraan gender di bidang politik, ekonomi, dan sebagainya. Pemikiran dari Judith Butler sendiri ini kebanyakan menekankan pada persoalan individu atau persoalan personal. Kembali jelaskan hubungan secara konseptual antara strukturalis dan poststrukturalis. Berdasarkan namanya, poststrukturalis dibangun atas gagasan strukturalis dan bergerak keluar lalu membentuk teori yang baru. Sedangkan strukturalisme dapat menciptakan makna yang berlaku secara universal dan melihat keteraturan dalam ilmu bahasa. Sedangkan dalam poststrukturalisme tidak melihat universalitas dan juga tidak melihat kestabilan dalam bahasa. Dapat disimpulkan bahwa antara poststrukturalis dan strukturalisme keduanya saling berkaitan. Strukturalisme dapat diklaim bahwa ada karena adanya sistem kebahasaan, di mana sistem kebahasaan ini mencangkup simbol dan makna di dalam tulisan. Sedangkan pada perkembangan selanjutnya yaitu poststrukturalisme melihat bahwa bahasa itu tidak stabil dan poststrukturalisme mengkritik adanya teori strukturalisme, bahwa dia melihat bahasa itu dinamis dan tidak stabil.